Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, haleluya, God bless you. Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Puji Tuhan ya. Bagi Anda yang pertama kali hadir, welcome. Bagi Anda yang ada di sini, welcome to Zion. Suatu tempat di mana saudara bisa beribadah bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kita masih berbicara lanjut dengan seri tentang God's Perspective sampai dengan bulan Februari nanti. Saudara, Anda sudah mendengar mengenai start right, bagaimana pentingnya perspektif Tuhan kalau Anda mau memulai perjalanan saudara di tahun ini. Saudara, bagaimana keadaan bisa mengubah perspektifmu, tapi Tuhan mau mengubah perspektifmu supaya saudara bisa mengalahkan keadaan saudara. Saudara, demikian pula kemarin saya bicara soal paradigm shift, bagaimana saudara harus bisa bergeser di dalam paradigma saudara. Sehingga saudara bisa keluar dari cara berpikirmu yang lama, masuk dalam cara berpikir Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai faith and perspective. Bicara soal iman dan perspektif. Bagaimana saudara perspektif saudara bisa dipertahankan dengan iman yang Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya sudah katakan bahwa perspektif atau paradigma yang benar itu akan memunculkan kepercayaan yang benar. Bagaimana ketika Abraham bergeser pandangannya dari kemah yang dia hanya bisa melihat Eliezer, dia hanya bisa melihat dirinya, dia hanya bisa melihat Sarah yang gak mungkin dia bisa punya anak. Nah, ketika dia hanya melihat di kemahnya, Tuhan menggeser paradigmanya untuk bisa melihat kebesaran Tuhan. Dan Alkitab berkata, lalu percayalah Abraham, betul? Kepada Tuhan. Itu sebabnya saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau Anda punya perspektif yang benar dari Tuhan akan muncul iman saudara. Yang setuju katakan amin. Tapi persoalannya adalah ketika iman muncul Anda harus mempertahankan itu supaya perspektif saudara tidak bergeser lagi. Nah, untuk itu iman saudara harus dipertahankan dengan apa? Berjalan terus dalam iman dan ketaatanmu kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang memulai sesuatu dengan baik, mempunyai paradigma yang baik di awalnya, tapi kemudian ketika berjalan, mereka tidak berjalan dalam iman mereka. Ketika mereka tidak berjalan dalam iman mereka, maka perspektif itu kembali bergeser. Paham gak nih saudara? Saudara, itulah sebabnya kenapa Anda mesti mengerti karena kekristenan adalah sebuah perjalanan. Kekristenan bukan sebuah peristiwa di waktu Anda percaya Yesus saja. Lalu diselamatkan. Nah. Tapi ketika Anda percaya pada Yesus, Anda ada journey of faith. Ada perjalanan iman saudara. Nah, perjalanan iman ini perlu Anda jalani supaya tidak bergeser. Kenapa? Kalau enggak Rasul Paulus tidak berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Dan aku telah memelihara imanku. Artinya Paulus sendiri tahu iman ini kalau enggak dipelihara bisa bergeser. Kalau iman bergeser pasti perspektif saudara bergeser. Halo, amin amin saudara. Tentu saja yang saya maksud dalam berjalan dengan iman dan ketaatan bukan berarti iman dan ketaatan yang sudah sempurna. Oh, saudara jangan berpikir, aduh saya kok nggak sempurna. Emang belum sempurna. Oh, saya belum bisa taat sempurna. Emang belum. Tetapi saudara, hal ini berbicara soal bagaimana itu adalah kondisi hati saudara, pilihan hati saudara, pilihan pikiran saudara untuk konsisten terus mau beriman dan taat sama Tuhan. Yang dinyatakan dalam hidupmu sehari-hari. Anda paham maksud saya? Tentu saja di sini saya mau ingatkan sekali lagi bukan sempurna, no. Karena kita belum sempurna semua. Tapi hati dan pikiran kita mau terus berjalan dalam iman kita kepada Tuhan. Sampai di sini Anda paham? Oleh karena itu Bapak Ibu, iman itu adalah perjalanan bersama Tuhan setiap hari. Bukan hanya muncul waktu Anda ada kebutuhan. Banyak orang ya, katanya begini. Sakit, mau sembuh, iman, kan gitu. Gak salah sih, gak salah, saya gak bilang itu salah. Ketika engkau ada dalam masalah, engkau punya iman supaya masalah itu keluar, bisa lepas, selesai. Gak salah sih, tapi iman bukan hanya event seperti itu. Bukan hanya sebuah peristiwa begitu. Tapi iman adalah sebuah perjalanan proses hidup saudara bersama dengan Tuhan. Tiap hari, coba bilang tiap hari. Makanya ada satu ayat, mari kita lihat Roma 1 ayat 17, ayat inilah yang membuat seorang Martin Luther kemudian menjadi protes dan melakukan protestan, di situ aliran protestan muncul. Roma 1 ayat 17 dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang nyata itu seperti apa? Yang bertolak
dari iman. Kalau bertolak dari iman itu artinya apa sih? Dimulainya dari iman. Bertolak dari iman, start from faith. Diawali dengan firman atau bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Jadi Anda berjalan from faith to faith. Anda berjalan dari iman kepada iman. Mulai dari iman, memimpin saudara kepada iman berikutnya. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Coba bilang sama-sama saya, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, orang benar baru bisa mengalami hidup kalau dia berjalan dengan iman. Selama Anda berjalan tidak dengan iman, maka Anda tidak pernah bisa mengalami kehidupan yang Tuhan berikan bagi saudara. Yang Tuhan sediakan buat saudara. Sampai di sini Anda paham? Anda jelas ya saudara? Itu sebabnya kenapa Paulus berkata tadi, saya katakan bahwa dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara imannya. Iman itu perlu dijaga. Kalau enggak kita bisa bergeser. Ketika kita bergeser kita bisa lagi gak percaya sama Tuhan. Ada berapa banyak kemarin saya juga sudah katakan selama pandemi 2 tahun lebih. Begitu banyak orang ibadah online. Dan bilangan research membuat sebuah hasil research. Dikatakan bahwa 30% ketika gereja mulai onsite. 30% dari jemaat rata-rata tidak kembali ke gereja. Dari 30% yang tidak kembali ke gereja, sebagian tidak lagi sama sekali percaya Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Nah saudara, kenapa bisa demikian saudara? Karena kalau tidak menjaga iman, itu bahaya. Halo? Ada banyak orang datang ke gereja hanya mencari komunitas. Saya ulangi saudara, kayaknya Anda nggak ngerti. Anda nangkep ya? Atau Anda ngerti ya? Saudara, kita datang ke gereja seringkali hanya mencari komunitas. Di mana kita bisa asik dengan komunitas kita. Itu tidak salah sih. Itu bagus sih. Tapi persoalannya apakah komunitas saudara membangun imanmu? Ketika Anda berada dalam sebuah komunitas yang hanya bergerak atau ada di dalam level daging dan jiwa saudara. Asik, nyaman, seru. Tapi Anda sendiri tidak dibangun iman saudara bersama dengan Tuhan. Maka komunitas mau kayak apapun, saudara bagusnya, iman saudara bisa bergeser sewaktu-waktu. Yang mengerti coba lambaikan tangan. Saya melihat ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini datang ke gereja mau mencari komunitas yang cocok dengan dia. Bahkan dulu. Dulu nih saudara. Saya mau cari gereja yang cocok sama saya. Oke, yang ketawa tuh ngerti biasanya. Saya mau cari gereja yang cocok sama saya. Saya jamin. Nggak pernah Anda ketemu. Why? Karena ketika Anda ada di dalam sebuah gereja, Anda ketemu orang yang tidak sempurna. Termasuk pendetanya. Saudara, saya yang berdiri di sini jangan saudara pikir sempurna. Betul atau tidak? Nanti sampai pada satu titik yang mengecewakan saudara, pasti Anda bilang, ini gak cocok sama saya. Kayaknya Anda gak ngerti. Saudara, Anda berada di dalam sebuah gereja. Ketika Anda berada dalam gereja dan Anda dibangun dalam gereja, Anda sedang dilatih oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, diselaraskan oleh Tuhan untuk selaras dengan firman. Karenanya, saya sebagai pastor di tempat ini selalu mengingatkan, saudara perlu firman. Kita semua perlu firman. Maka itu Bapak Ibu Saudara, pembahasan firman itu penting saudara. Makanya banyak orang hanya kepengen sesuatu yang seru doang. No. You have to be deep in the word of God. Karena firman itu yang memerdekakan saudara. Sampai sini paham saudara? Ada juga gereja-gereja tradisional yang hanya membaca ayat emas terus khotbahnya udah yang lain. Satu ayat dia baca tapi ceritanya udah lain. No. Anda harus terus-menerus saudara dibawa kepada firman. Dari firman kepada firman. Ada amin. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat slide saya berikutnya. Saya akan menggunakan beberapa slide buat saudara bisa paham mengenai iman dan perspektif. Berjalan dengan iman dan ketaatan
akan melatih dan menuntun saudara untuk tetap konsisten dengan perspektif Tuhan. Tidak peduli keadaan saudara, tidak peduli situasi saudara yang sedang Anda alami. Anda punya keadaan baik, Anda punya keadaan buruk, Anda punya keadaan lagi senang, Anda punya keadaan lagi sedih. Saudara, ketika Anda terus berjalan dengan iman dan Anda konsisten di situ, maka perspektif Tuhan akan terjaga. Halo? Itulah sebabnya kenapa butuhnya saudara berjalan dalam perspektif Tuhan. Regardless, tidak peduli dengan keadaan saudara. Ada banyak orang pandangannya sama Tuhan berubah karena keadaannya berubah. Di awal tahun khotbah saya, bagaimana setan atau dunia ini mengkondisikan keadaan saudara supaya perspektifmu berubah. Halo, masih ingat itu? Perlu Anda dengar-dengar ulang itu, start right. Mari kita melihat ada suatu ayat yang menarik saudara, yang Paulus katakan dalam 2 Corinthians, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami adalah hidup karena apa? Karena percaya, bukan karena melihat. Dalam New King James Version, di situ dikatakan, for we walk by faith, not by sight. Saudara, artinya apa? Paulus sedang menjelaskan begini, ada dua cara orang Kristen berjalan. Pilihan ada di tangan saudara. Anda bisa berjalan, you can walk by sight. Anda bisa melihat, berjalan dengan apa yang Anda lihat. Dengan mata jasmani saudara, karena Anda melihat. Tapi Anda juga bisa memutuskan to walk by faith. Anda berjalan dalam iman saudara. The choice is yours. Pilihan ada pada saudara. Sampai di sini paham? Ikutin terus ya, jangan kemana-mana saudara. Pikiranmu maksud saya. Kalau berjalan dengan penglihatan atau berjalan karena melihat, menurut saudara itu berjalan dengan iman atau bukan? Hah? Bukan. Karena Anda mulai melihat dengan indera mata saudara. Makanya Tuhan berkata kepada Thomas, kamu ini mau percaya karena melihat. No, engkau harus percaya baru engkau bisa melihat. Betul atau tidak saudara? Nah, ketika Anda berjalan dengan cara melihat, karena melihat, maka Anda baru mau melihat Tuhan. Artinya gini, Anda melihat Tuhan lewat keadaan saudara. Keadaanmu baik, Anda bilang Tuhan baik. Keadaanmu buruk, Anda bilang Tuhan buruk. Hah? Betul? Anda naik pangkat, diberkati Tuhan, Anda bilang Tuhan luar biasa. Ketika engkau biasa-biasa aja atau terpuruk, Anda bilang di mana Tuhan? Saudara, Anda nggak usah tanya di mana Tuhan, Tuhan yang nanya saudara, di mana saudara? Tuhan tidak pernah ada kehilangan saudara. Jangan mencari yang tidak hilang. Tuhan tidak pernah hilang, saudara yang hilang. Halo, ada amin saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Adam, Adam, where are you? Adam, di mana engkau? Haleluya. Makanya kalau Anda berjalan karena melihat, Anda tidak bisa punya perspektif yang benar. Makanya you have to walk by faith. Anda harus berjalan dengan iman. Boleh saya tanya sama saudara? Hah? Siap? Apa yang Anda akan lakukan? Dan bagaimana respons Anda? Saya ulangi, apa yang Anda akan lakukan? Dan bagaimana respons Anda? Kalau yang terjadi dalam hidupmu mengecewakanmu. Yang terjadi dalam hidupmu tidak sesuai dengan harapan dan keinginanmu. Pernah nggak ngalamin begitu? Yang terjadi dalam hidupmu mengecewakanmu. Yang terjadi dalam hidupmu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapanmu. Lalu Anda berkata, kenapa begini Tuhan? Saya sudah rajin ke gereja. Saya sudah kembalikan persepuluhan. Saya sudah ikut home. Saya sudah jadi ketua home mungkin malah. Halo. Lalu, why it happens to me? Anda pernah bertanya begitu? Pertanyaan saya, apa yang Anda lakukan? Bagaimana respon saudara? Karena itu akan menguji Anda punya perspektif.
Saya ulangi saudara, sekali lagi, apa yang Anda lakukan? Bagaimana respon saudara? Karena saya percaya keadaan baik, hidup yang diberkati, itu semua mau kan? Keadaan baik, hidup yang diberkati, atau keadaan buruk dan hidup dalam kesusahan akan menguji perspektifmu. Saya ulangi, keadaan baik, keadaan saudara waktu diberkati Tuhan, atau keadaanmu lagi terpuruk dan lagi susah, dua-duanya sedang menguji perspektifmu. Perspektifmu kemana? Saudara jangan pikir orang yang lagi susah saja perspektifnya bisa bergeser. Yang lagi diberkati pun perspektifnya bisa bergeser. Because God is test your perspective. Paham? Paham? Saya agak sedikit slow di sini untuk menjelaskan saudara karena ini penting. Titik ini penting untuk saudara terus berjalan dalam iman saudara. Mari kita lihat slide berikut ini. Perhatikan baik-baik slide ini. Anda bisa menilai Tuhan berdasarkan keadaanmu. Atau Anda bisa menilai keadaanmu berdasarkan perspektif Tuhan. Yang mana Anda pilih? Saya ulangi saudara, Anda bisa menilai Tuhan berdasarkan keadaan yang Anda alami. Begitu Anda ngalamin sesuatu, mau baik mau enggak, Anda bertanya, kok begini? Apalagi yang buruk saudara. Atau Anda menilai keadaanmu dari perspektif Tuhan. Halo? Sampai sini jelas? Tahu gak saudara, keadaan kalau lagi gak enak buat saudara, kita suka nanya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Apa yang terjadi? Nyalain orang, nyalain diri sendiri. Betul atau enggak? Coba yang pernah ngalamin, angkat tangan. Yang ngalamin, orang jujur masuk surga. Why is it God? Mau lihat slide saya berikutnya? Orang yang selalu bertanya mengenai keadaannya dan masalahnya atau kondisinya tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Sekalipun sudah ada jawabannya. Ayo, benar apa enggak? Saya ulangi, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Orang yang selalu bertanya mengenai keadaannya dan masalahnya tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Sekalipun sudah ada. Kenapa? Nanya lagi soalnya. Sudah dinasehatin, sudah dikasih ayatnya, nanyalah. Karena suka bertanya, nggak bakal dapat brother and sister. You need to walk by faith. When you walk by faith, Anda berjalan dalam iman ketaatan, di situ jawabanmu akan dapat. Jelas sampai di sini? Coba bilang sama saudara, jangan suka nanya terus. Haleluya. Saya bacakan saudara satu pengertian saudara, begini buat saudara. Orang yang tetap percaya, orang yang tetap taat sama Tuhan. Saat ngalamin berkat Tuhan, saat ngalamin kesusahan, whatever it is, berarti orang ini punya perspektif Tuhan. Halo? Paham sampai di sini? Ketika Anda tetap percaya, Anda tetap taat sama Tuhan, mau lagi diberkati kek, mau lagi susah kek, berarti Anda punya perspektif Tuhan. Saya tanya sama Ayub, saudara. Ayub pernah bangkrut gak? Ayub pernah diberkatin gak? Dia diberkati sampai menjadi orang yang paling kaya di belahan bagian timur. Kalau orang terkaya, ada yang lebih kaya dari dia enggak? Kalau namanya terkaya berarti dia yang paling kaya. Orang kaya lihat dia kaya, ya gitu. Ngerti gak saudara? Orang terkaya tuh artinya, orang kaya lihat dia. Kalau orang termiskin, orang miskin lihat dia miskin. Nah itu saudara.
Namanya juga Waktu dia menjadi orang yang terkaya, perspektifnya tetap dia jaga ke Tuhan. Tiap hari kasih korban supaya dia takut karena anaknya pesta tiap hari, takut berdosa. Ngerti? So dia tetap punya perspektif Tuhan. Waktu kaya, waktu bangkrut. Ayo, saya tanya waktu bangkrut? Tetap inilah orang waktu kaya, waktu bangkrut tetap berjalan dalam iman, ketaatan, perspektif Tuhan dia jaga. Ini penting Bapak Ibu. Kalau enggak Anda kayak yoyo. Orang Kristen yoyo tahu. Waktu keadaan naik, Anda pujiannya juga lompat-lompat. Waktu Anda sedih, Anda bukan cuma lompat, Anda nggak bisa menyanyi, Anda nggak bisa duduk. Beda dengan istri Ayub. Istri Ayub waktu diberkati oke, betul enggak? Waktu bangkrut dia bilang, kutuki Tuhanmu, coba. Yusuf, saudara yang dikasih Tuhan. Waktu dia terus menderita bersama dengan, menderita dalam perjalanan hidupnya, tetap fokus sama Tuhan tuh. Waktu dia menjadi mangku bumi, menjadi orang kedua dari Firaun, tetap fokusnya sama Tuhan kok. Tetap beriman, tetap taat. Ada amin saudara. Pertanyaan saya hari ini jangan pernah bilang, pastor nggak tahu keadaan saya. Pernah dengar orang ngomong begitu? Jangan ngomong pastor dah, lu nggak tahu sih keadaan apa yang gue lagi lewatin. Lu mah lagi enak gitu kan. Gue lagi susah, lu nggak tahu sih. Kalau Tuhan jawab saudara pasti dia bilang gini, siapa yang nggak tahu? Tuhan juga tahu. Tapi Tuhan lagi mau uji perspektifmu kemana. Bangsa Israel di padang gurun perspektifnya berubah. Walaupun perjalanan itu adalah yang Tuhan kehendaki. Ada amin? Saya tanya sama saudara, Daud pernah menjadi orang yang pernah diabaikan orang tua Anda? Sekalipun ayahku, ibuku melupakan aku, tapi Tuhan menerima aku. Dalam kondisi hanya menggembalakan 1-2 ekor domba, fokusnya tetap nyanyi, tetap nyembah Tuhan. Yes or no? Pertanyaan saya, waktu dia jadi raja gimana? Bisa nggak Anda begitu? Bisa nggak Anda dan saya bisa seperti itu? Kadang-kadang kita kayak yo saudara. Keadaan kita yang mengubah perspektif kita sama Tuhan. Don't be there. Jangan seperti itu. Kita harus melihat perspektif Tuhan untuk memperhatikan keadaan saya dan keadaan saudara. Saya tanya Abraham waktu mau dapat anak susah apa enggak? Perspektifnya tetap sama Tuhan? Ketika dia punya anak, Tuhan suruh persembahkan Ishak, tetap perspektifnya sama Tuhan? Keadaan saudara tidak boleh mengubah perspektifmu sama Tuhan. Ada amin. Saya percaya orang yang taat waktu diberkati, waktu miskin, waktu susah, waktu senang, tetap perspektifnya Tuhan. Boleh saya masuk sedikit, lebih nyerempet-nyerempet dikit. Saya sangat percaya orang yang tetap percaya dan taat sama Tuhan. Ketika kondisi ekonomi lagi sulit sekalipun, tetap dia akan memberi yang lebih baik. Ibrani 11 ayat 4 bilang begini. Ibrani 11 ayat 4 bilang begini. Karena iman. Karena apa? Karena iman. Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Anda nggak mungkin bisa memberi yang lebih baik kalau Anda tidak berjalan dalam iman. Why? Because you trust God, you believe God. Anda percaya sama Tuhan bersamamu pada hari ini, maka Anda berani memberi karena imanmu. Saudara, orang kalau memberi dari kelebihannya itu biasa. Tapi orang memberi seluruh nafkahnya itu karena iman. Hah? Betul atau enggak? Seorang janda waktu mempersembahkan 2 peser di peti persembahan, Tuhan liatin. Waktu orang kaya kasih banyak, Tuhan liatin. Maka saya suka bercanda begini. Jangan bilang Tuhan tidak memperhatikan
persembahanmu berapa nilainya. Tuhan lihat. Tapi yang dia lihat adalah hatimu lebih jauh. Maka Tuhan bilang orang kaya memberi dari kelebihannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Seluruh nafkahnya dia berikan. Itu namanya because of your faith. Itu jumlahnya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan orang kaya waktu mempersembahkan. Tapi ada iman di situ. Saya percaya, orang yang hidupnya percaya dan taat sama Tuhan, sekali lagi, dia akan memberi yang lebih baik. Bukan seadanya. Halo? Apalagi kasihnya sekedar tips. Tahu tips gak? Saudara pernah kasih tips gak ke orang-orang di restoran? You need to know. When you give to God, Anda berjalan memberi dengan yang terbaik, lebih baik. It's not tips. Bukan segala sumbangan, no. Tapi iman saudara. Yang setuju katakan amin. Waktu kejadian 26. Anda baca ya di rumah ya. Kan Ishak sedang mengalami kelaparan. Kalau kelaparan susah atau baik keadaannya? Susah ya. Kita untung loh di Indonesia nggak pernah ngalamin kelaparan. Karena kita ada swasembada pangan paling tidak ada. Dan kita banyak alternatif makan selain beras. Bisa papeda, bisa sagu, ya kan saudara ya. Bisa macam-macam, bisa singkong gitu saudara. Ishak waktu kelaparan. Dia mau pergi ke Mesir. Di tengah perjalanan, God intervene. Tuhan mengintervensi dia dan berkata, jangan pergi ke Mesir, tinggal di tempat di mana aku suruh, di Gerar. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Tell me. Orang lagi kelaparan. Orang butuh sesuatu buat dia hidupnya, betul. Tapi Alkitab mencatat, menaburlah Ishak. Di saat apa tuh? Kenapa saya mau ngomong begini? Ada begitu banyak prediksi 2003 ke depan. Tidak jelas, gelap. Saya mau ajak saudara gereja ini khususnya. Untuk Anda tidak mengikuti sistem ekonomi dunia. Tapi Anda harus belajar masuk dalam sistem ekonomi Allah. Sistem ekonomi Allah akan kelihatan waktu ekonomi babak belur. Baru you know exactly how the God system itu terjadi dalam hidup saudara. Nah untuk itu saya perlu latih saudara. Belum, jangan sampai nanti waktu udah gelap, nanti udah susah, lebih susah lagi ngajarinnya. What I teach you now adalah untuk kepentingan saudara. Ishak kemudian menabur waktu dia dalam keadaan kelaparan. Dan God bless that. Karena dia masuk dalam sistem ekonominya Allah. Karena dia percaya pada Tuhan, dia taat sama Tuhan. Janda di Sarfat. Tahu janda di Sarfat? Ngalamin kekeringan bukan? Halo? Waktu Elia datang, saudara, dia berkata berikan kepadaku roti. Aku mau bikin roti, aku makan, aku mau mati kok. Saudara, saya pakai ayat ini bukan saudara melihat memberi kepada pendeta, bukan di situ maksud saya. No. Tapi yang saya maksud adalah ketika Anda berani menabur, di saat kekeringan, you will see the blessing of God. So far so good. Saya akan masuk nanti lebih dalam di sini. Karena kemarin saya waktu sharing di peneguhan pemimpin, saya sudah bicara. Saya percaya orang yang berjalan dalam iman dan ketaatannya adalah orang yang akan setia mengembalikan persepuluhannya kepada Tuhan. Halo? Oke, saya berhenti sebentar. Kemarin pagi, waktu saya sarapan, ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Ada banyak orang Kristen mengembalikan persepuluhan dan menabur benih supaya diberkati. Jujur ngomong ada banyak orang berpikir begitu, ya atau tidak? Saya mau benerin pikiran saudara. Are you ready?
Anda mengembalikan perpuluhan dan menabur persembahan bukan supaya saudara diberkati. Saya kasih tahu saudara, orang dunia yang gak percaya Tuhan lebih kaya dari saudara. Betul atau enggak? Emang dia kembalikan persepuluhan? Kagak. Kuncinya bukan di situ. Connectingnya bukan di situ. Bahkan mereka gak berdoa punya Lamborghini. Kita berdoa, boro-boro Lamborghini. Yang ada, I dream of Genie. Banyak orang Kristen seperti itu. Melayani supaya diberkati. Beribadah supaya diberkati. Come on. Saudara, Anda terlalu rendah melihat Tuhan hanya seperti itu. Karena apa? Waktu Anda ditebus oleh darah Yesus, waktu Anda percaya, Anda sudah diberkati. Because you are blessed. Itu sebabnya now I want to bless. Dasarnya bukan karena saudara diberkati. Jadi kalau begitu apa dong? Anda mengembalikan persepuluhan. Anda menabur benih karena Anda melakukan kehendak Tuhan. Kita perlu belajar taat. Kita belajar namanya kehendak Tuhan. Because that is the will of God. Siapa yang mengerti? Jadi bukan soal saudara mau diberkati atau enggak. Kalau enggak nanti Anda bingung sendiri. Betul apa enggak? Anda punya rekan bisnis yang di luar Tuhan, kaya raya kan? Diberkati, luar biasa. Kembalikan persepuluhan ke mereka. Kagak. Kalau saudara hanya melihat itu, makanya Anda tidak akan melakukan. But when you see, ini perintah Tuhan, ini instruksi Tuhan, saya melakukan kehendak Tuhan, then you do it. Regardless keadaan saudara. So far so good sampai di sini. Sekarang saya akan masuk lebih jauh. Bagaimana iman dan perspektif Allah bekerja sama. Ready? Are you ready? Number one. Saudara tahu nggak? Kadang-kadang dalam hidup ini adalah keputusan dan kehendak Tuhan yang tidak sesuai dalam hidupmu. Pernah ngalamin seperti itu? Apa yang terjadi? Ketika ada keputusan Tuhan, ada kehendak Tuhan dalam hidup saudara yang tidak sesuai dengan keadaanmu yang tadi saya tanya. Tidak sesuai dengan keinginanmu. Tuhan itu berdaulat penuh atau enggak? Ayub, saudara pikir mengalami begitu apa? Karena atas izin Tuhan bukan? Pertanyaan saya, ketika Anda mengalami persoalan, masalah, kehidupan yang merupakan keputusan Tuhan dan kehendak Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendakmu, apakah Anda tetap mempertahankan? Anda punya iman. Karena waktu Anda tetap berjalan percaya sama Tuhan, perspektif Tuhan terjaga di situ. Ulangan 8 ayat kedua. Haleluya. So far so good. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di mana? Berarti jalan di padang gurun kehendak Allah atau bukan? Itu sesuai dengan kehendak bangsa Israel enggak? Pernah enggak Anda berada dalam fase kehidupan padang gurun? Pernah? Rasanya kesel ya? Rasanya bertanya di mana Tuhan gitu ya? Rasanya Tuhan tidak adil gitu ya? Tapi waktu Anda diberkati Anda bilang Tuhan adil banget gitu kan ya? Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama berapa tahun? Lama atau sebentar? Saudara sudah pernah ngelewatin masa padang gurun 40 tahun belum? Itu jawaban yang sangat luar biasa. Jangan Tuhan, jangan gitu ya. Ampun lah. 5 bulan aja udah stres. 40 tahun lagi, ya.
Tujuannya apa? Dengan maksud merendahkan hatimu, mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada di hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Tuhan itu seringkali mengambil keputusan dan kehendak yang di luar keinginanmu. He want to test your faith. Dia mau uji imanmu, masih percaya sama Tuhan enggak? Ketika engkau terus taat, imanmu percaya sama Tuhan, berarti Anda sedang menjaga perspektif Tuhan dalam hidupmu. Maka Anda bisa melihat semua dari kacamata Tuhan. Maka jangan heran, Anda akan bisa melihat pertolongan Tuhan datang pada waktunya. Abraham dikasih janji sama Tuhan. Keputusan Tuhan adalah tunggu sampai istrimu menopause. Tunggu sampai kamu usia udah mau cepek. Pernah lihat orang udah mau 100 tahun tepuk tangannya gimana? Saya tanya, pernah tahu lihat orang yang udah mau 100 tahun tepuk tangannya gimana? Mau tahu? Karena mata sudah lamur, terus tidak ada lagi koordinasi. Seperti lagi jadi dirijen. Istri sudah menopause, itu kehendak Tuhan apa bukan? Makanya Sarah pikir cari jalan keluar. Tapi bersyukur Abraham, walaupun secara fisik dia tahu lemah, dia tetap percaya sama Tuhan. Makanya waktu disuruh Ishak dipersembahkan, dia tetap percaya kalau Tuhan pun sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Walaupun dia belum pernah lihat ada orang mati dibangkitkan. Halo? Saudara pernah baca cerita enggak? Anak yang lahir dari perzinahan antara Daud dengan Batseba. Anda boleh baca nanti dalam 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 18. Anda baca itu. Anak itu lahir, Tuhan bilang begini, anak ini pasti mati. Apa yang dilakukan oleh Daud? Puasa ya, bersedih hati ya. Begitu dia dengar kasak kusuk. Kenapa kasak kusuk? Karena waktu kasak kusuk ini orang-orang di bawah dia bilang begini, ini lagi anaknya hidup aja puasa terus. Ntar kalau kita bilang mati, dia bisa gak makan-makan terus. Kira-kira gitu dalam pemikiran yang ngerti. Oh dia bilang anakku sudah mati, oke kalau gitu gua makan. Tuh kan orang bilang kok bisa ya? Karena waktu ada keputusan Tuhan, dia minta kiranya Tuhan berbelas kasihan. Tapi kalau keputusan Tuhan lain, dia tetap percaya. Halo, ada amin saudara. Dia tetap percaya kepada Allah. That is the best decision for him. Dari Tuhan. Menurut saudara bangsa Israel masuk Babel dan ke Mesir, itu kehendak Tuhan bukan? Hah? Sometimes dalam hidupmu, ada lihat momen-momen Tuhan masukkan saudara dalam satu situasi untuk menguji perspektifmu kemana. Untuk melihat imanmu ada di mana. Kalau Anda tetap percaya, tidak peduli keadaanmu. Aku tetap percaya pada Tuhan. Makanya ada ayat yang berkata di dalam Mazmur, sekalipun hatiku, dagingku habis lenyap, bagianku, gunung batuku adalah Tuhan selama-lamanya. Sadrak, Mesak, Abednego pernah ditanya, kalau kamu menyembah patung ini, kamu akan bebas dari dapur perapian. Sadrak, Mesak, Abednego menjawab dengan jelas, Allah yang kami sembah sanggup menolong kami. Dia tahu Allah bisa tolong dia. Tapi dia lanjutkan dengan perkataan yang luar biasa. Sekalipun Allahku tidak menolong aku, artinya dia buka kesempatan. Tuhan bisa saja memilih yang lain. Tidak menolong dia, ngerti? Kalau Allah yang aku sembah sanggup menolong aku kok. Tapi seandainya tidak pun, aku tidak akan pernah menyembah patung. Artinya dia tetap iman, bertaat sama Tuhan. Waktu dia melangkah, Tuhan tidak tinggal diam. Ikut masuk ke dapur perapian. Hari ini ketika engkau tetap iman, bertaat sama Tuhan. Walaupun keadaanmu tidak enak, dia akan masuk di padang gurunmu. Di situ baru engkau bisa lihat. Ternyata keadaan saya baik-baik saja.
Haleluya. Tetap percaya? Mau mempertahankan perspektif Tuhan? Berjalan dalam iman dan ketaatanmu. Kalau enggak akan bergeser sana sini. Gini saudara, kenapa saya ajarin begini? Kalau saya ajarin Anda begini dan Anda ngerti, waktu konseling kepada pendeta akan berkurang. Saya kasih tahu saudara. Saya ulangi dengan jelas, kalau Anda ngerti khotbah saya hari ini dan Anda praktekkan, saya jamin waktu konseling saudara untuk masalah saudara sama pendeta berkurang. Karena sekarang Anda tahu bagaimana cara lihat keadaanmu dalam perspektif Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan itu menolong saya juga. Yang kedua, kalau tadi kehendak Tuhan dan keputusan Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak Anda, Allah menguji iman dan perspektifmu. Bagaimana ketika Anda menghadapi ketidakjelasan dan ketidakpastian seperti yang banyak diprediksi di tahun 2023 ini? 2023 ini gimana? Apakah Anda tetap beriman sama Tuhan? Apakah Anda tetap melihat dalam perspektif Tuhan atau apa? Ibrani 11 ayat ke-8 berkata begini. Karena iman, Abraham taat. Ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan apa? Tidak mengetahui. Kalau dia bilang tidak tahu tempat yang dia tuju apa, berarti kagak jelas. Berarti kagak pasti. Tapi karena iman, Abraham taat. Walaupun gak jelas, walaupun gak pasti. I still walk with my God. Itu yang membuat dia tetap menjadi bapak orang beriman. Sampai di sini paham? Jelas? Clear? Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Waktu aku takut. Rupanya Daud pernah takut ya. Jadi takut itu normal sebenarnya. Karena Anda dalam keadaan yang situasi yang gak jelas. Waktu aku takut, tapi dia bilang ini apa? Aku ini percaya kepadamu. Yang penting waktu Anda takut, Anda tidak didrive, tidak didorong oleh rasa takutmu. Tapi Anda tetap berjalan dalam imanmu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Di tengah ketidakpastian yang di depan, saya tidak tahu kayak apa. Saya ngomong begini, saya sendiri tidak tahu bakalan terjadi seperti apa di depan. But kalau itu pun yang namanya ketidakpastian, ketidakjelasan Anda hadapi, hari ini saya sudah khotbahkan. Imanmu kemana? Perspektifmu kemana di saat seperti itu? Jangan diganggu oleh keadaan saudara, jangan terganggu oleh karena situasi saudara. Tetap dalam perspektif Tuhan. Abraham gak tahu mau jalan kemana, tapi dia tetap dengan perspektif Tuhan. Tetap dengan imannya kepada Tuhan. Ya atau tidak? Coba saya mau minta Anda bisa membayangkan kalau Anda jadi Musa. Seandainya Anda jadi Musa ya. Mimpin itu kalau ini kan cuma ratusan orangnya. Ini jutaan. Saudara tahu, mama saya pernah bilang, lebih baik ngurus 10 bebek daripada ngurus 2 anak. Betul gak? Ada orang tua pernah ngomong begitu? Lebih baik gua ngurus 10 bebek daripada ngurus 2 anak. Pusing gua. Betul apa enggak? Coba ibu-ibu punya pengalaman? Yang punya pengalaman boleh katakan amin. Haleluya. Saya kasih tahu saudara. Pastor dengan 300 jemaat udah pusing. Apalagi jutaan. Di tengah dia sendirian, Musa itu sendirian. Enggak punya jaringan pendeta. Enggak punya jaringan pendoa, ngerti enggak? Sendiri sama Tuhan. Dipres sama rakyatnya. Gua bilang juga udah apa? Lu mau bawa kita mati di sini? Emang kurang kuburan di Mesir? Makanya gue udah bilang lu jangan ganggu gue. Kan gitu ya bahasanya. Lihatin tuh musuh di belakang, di depan Laut Kolso mau jadi apa nih? Kita jadi sandwich. Udah teriak-teriak, udah ketakutan. Musa bisa berubah lu pola pikirnya dan perspektifnya.
Tapi dia bertahan dengan imannya. Jangan takut kata dia. Lihat keselamatan yang dari Tuhan hari ini. Dia udah tahu jalannya kayak apa? Dia udah pernah lihat belum laut terbelah? Belum pernah lah ya. He didn't know how God will help him. Dia nggak pernah tahu kapan Tuhan bisa menolong dia. But yang dia tahu Tuhan pasti tolong dia. Anda tidak tahu bagaimana Tuhan tolong saudara di masa ketidakpastian, ketidakjelasan. Tapi Anda harus punya kepastian Tuhan pasti tolong saudara. Come on. Maka Musa bilang, bangsa Mesir yang kau lihat, tidak pernah kau lihat lagi selama-lamanya. Karena dia percaya sama Tuhan. Di tengah ketidakpastian nanti, percayalah Tuhan tetap setia. Jaga imanmu, jaga ketaatanmu, supaya perspektifmu di tengah ketidakjelasan selalu ada Tuhan. Kalau setiap masalah Anda bisa hadapi, Anda bisa cari jalan keluar. Saya beritahu saudara, Anda nggak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Saya ulangi, kalau Anda bisa tangani semua masalah saudara dengan baik, dengan uangmu, dengan kepintaranmu, dengan jaringanmu, Anda tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Tapi di saat Anda hopeless, sudah seperti nggak tahu lagi, helpless maksud saya, nggak ada lagi bisa ditolong, Anda bingung mau lakukan apa, di situ engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Makanya Paulus berkata, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Sadarkah Anda justru di tengah ketidakjelasan, di tengah ketidakpastian, saat Anda tetap taat, tetap seiman sama Tuhan, Anda akan lihat ekonomi Allah, kesetiaan Allah, karya Tuhan nyata, kemuliaan Tuhan jelas dalam hidup saudara. Di situ Anda akan berkata, God is good all the time, and all the time God is good. Anda paham di situ saudara? Pertanyaan saya begini, di tahun 2023 nanti, di sekarang ini, ketika terjadi hal-hal yang tadi saya sebutkan, masihkah Anda beriman dan taat sama Tuhan? Dengar khotbah ini baik-baik. Kalau Anda sedang ngalamin seperti itu, masihkah Anda tetap beriman dan taat sama Tuhan? Atau Anda menjadi uring-uringan? Apakah Anda tetap percaya dan mau mempraktekkan prinsip ekonomi Allah ketika keadaan tidak jelas dan tidak pasti? Anda harus jawab itu. Kalau sekarang Anda tidak melatih dirimu untuk mengembalikan persepuluhan dan menabur benih, saya khawatir di masa ketidakpastian Anda tidak akan melakukannya. Why I need to teach you? Supaya engkau masuk dalam prinsip ekonomi Allah. Supaya engkau bisa melihat apa yang Tuhan ajarkan. This is real. Ketika Anda mengalami masa 2023 ini nanti, seandainya apa yang diprediksi benar, apakah Anda masih mencari wajah Tuhan? Apakah Anda masih belajar untuk berserah penuh sama Tuhan? Jawab. Anda yang harus jawab. Kira-kira nanti kalau seperti itu, aku masih mau cari Tuhan gak ya? Atau malah kita gak punya waktu karena cari jalan keluar buat masalah kita? Atau kita punya waktu untuk cari Tuhan? Tetapkah kita berserah sama Tuhan? Kalau ketidakpastian dan ketidakjelasan terjadi di tahun ini, pertanyaannya yang Anda harus jawab, siapa sih andalan Anda? Siapa yang Anda andalkan di saat seperti itu? Sekarang kondisinya lagi aman-aman. Kalau hari ini Anda gak bisa jawab, di saat lagi sulit Anda lebih susah menjawab. Halo? Saya tiba-tiba diingatkan sebuah cerita di Alkitab. Angin badai menghantam perahu para murid. Panik murid-murid.
ketakutan luar biasa, betul? Di dalam perahu itu ada Yesus. Yesus tidur di perahu itu. Seharusnya yang stres kalau lagi begitu, nelayan apa tukang kayu? Kalau lagi di perahu, di laut, terus kemudian diterpa angin badai, saya mau tanya, yang lebih stres seharusnya nelayan atau tukang kayu? Karena tukang kayu nggak biasa di laut. Nelayan mestinya tenang, tapi yang lebih tenang siapa? Tukang kayu. Tuhan seringkali membawa saudara kepada satu situasi yang Anda rasa Anda bisa handle. Nelayan pikir dia bisa handle. Tuhan izinkan nelayan tidak bisa handle. It's beyond. Itu melampaui keterampilanmu, melampaui pengalaman, melampaui kecerdasanmu. Anda nggak tahu bagaimana bisa handle. Anda perlu bangunkan Yesus dalam hidup saudara. Di tengah ketidakpastian ke depan, have faith. Siapa Anda lakukan? Amen. Terakhir. Apa yang terjadi? Ketika kegagalan, penderitaan, kesusahan, atau sebaliknya, keberhasilan, kenyamanan, kesenangan Anda alami. Apa yang Anda akan lakukan? Ada ya poinnya? Kegagalan, penderitaan, kesusahan, atau sebaliknya, keberhasilan, kenyamanan, dan kesenangan Anda alami. Kemana perspektif saudara? Kemana iman saudara? Yuk kita baca satu ayat yang jarang mungkin dibahas. Karena ayat ini ada konteksnya, makanya dengan apa yang saya mau bahas. Amsal 30 ayat 9 dan 10. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kenapa? Penulis Amsal ini bilang begitu. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan biarkan aku terlalu miskin, jangan biarkan aku terlalu kaya. Tapi cukup dengan apa yang aku bisa nikmati untuk hidup aku. Why? Kenapa dia ngomong begitu? Mari kita lihat ayat yang ke-9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu Tuhan. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Mengerti? Dan supaya kalau aku miskin, jangan sampai aku mencuri, mencemarkan nama Allahku. Ayat ini sedang mengatakan begini. Kalau kau diberkati, kalau kau lagi miskin pun, jangan sampai perspektifmu berubah. Ayub menderita, Daniel menderita, Sadrak, Mesak, Abednego mengalami penderitaan, tapi tetap beriman sama Tuhan. Ya atau tidak? Siapa yang ngalamin keberhasilan di Alkitab? Musa menjadi orang yang ditinggikan di Mesir. Dia gak berubah. Bahkan berani menderita bersama dengan umat Tuhan. Daud waktu jadi raja gak berubah. Esther waktu jadi ratu tidak berubah. Pertanyaan saya, kalau Anda diberkati Tuhan, berubahkah perspektif? Kalau Anda dalam keadaan jatuh, bangkrut, berubahkah perspektif? Apakah engkau tetap beriman dan taat sama Tuhan? Halo? Karena apapun yang Anda alami, kalau Anda nggak jaga-jaga, akan mempengaruhi perspektif. Tahukah saudara Gideon pada awalnya punya perspektif yang salah terhadap Tuhan? Di mana Tuhan? Mana Tuhan yang hebat tuh? Mana cerita doang, gitu kan? Tapi begitu perspektifnya diubahkan oleh Tuhan, beda lagi. Saya tutup dengan satu slide saya. Anda perlu perhatikan slide ini baik-baik.
Ada? Ada enggak? Slide ini bilang begini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kekristenan adalah perjalanan dan proses menuju keserupaan Kristus yang dijalani melalui pasang surut kehidupan dengan tetap berpusat kepada perspektif Allah. Amin. Saya ulangi. Kekristenan bukan soal diberkati, berhasil, atau gagal. Atau miskin. Bukan soal itu. Itu pasang surut kehidupan. Tapi kekristenan adalah sebuah perjalanan. And the process of God. Menuju keserupaan Kristus. Yang Anda lewati dengan pasang surut kehidupan. Dan tetap berpusat pada perspektif Tuhan. Kalau Anda ngerti ini, Anda ngerti kekristenan dengan baik. Keadaanmu boleh up, keadaanmu boleh down. Imanmu tetap teguh sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Pasang surut kehidupan itu biasa. Tapi Anda tahu Tuhan pakai pasang surut kehidupan ini untuk membawa saudara menjadi serupa Kristus. Dengan catatan tetap fokus dalam perspektif Tuhan. Pagi hari ini saya mengajarkan ini. Saya mempersiapkan Anda. Kalau apa yang dikatakan oleh dunia terjadi, Anda tidak bingung. Anda sudah tahu jawabannya from start right. Bisa katakan amin? Jadilah orang Kristen yang bukan happy dengan komunitasmu saja. Tapi jadilah orang Kristen yang ngerti kebenaran. Karena kebenaran memerdekakan Anda. Amen. Saudara ngerti? Saudara ngerti ini? Baca sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Kekristenan adalah perjalanan dan proses menuju keserupaan Kristus. Yang dijalani melalui pasang surut kehidupan. Dengan tetap berpusat kepada perspektif Allah. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Mari saudara saya undang bangkit berdiri.